Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang pemulihan layanan, transformasi kegagalan jasa menjadi loyalitas strategis dalam manajemen kualitas layanan. Pertama, pendahuluan kualitas layanan merupakan faktor utama dalam keberhasilan organisasi karena pelanggan menilai layanan berdasarkan kesesuaian antara harapan dan pengalaman yang diterima. Namun, karakter jasa seperti intangibilitas, heterogenitas, dan inseparabilitas membuat kegagalan layanan sulit dihindari. Oleh sebab itu, service recovery atau pemulihan layanan menjadi strategi penting untuk memperbaiki kesalahan layanan, menjaga kepuasan pelanggan, dan membangun loyalitas pelanggan. Selanjutnya terdapat genealogi kualitas layanan dan model kesenjangan atau gap model yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zaitami, dan Berry. Model ini menjelaskan bahwa kualitas layanan dipengaruhi oleh perbedaan antara harapan pelanggan dan layanan yang diterima. Terdapat 5 jenis kesenjangan dalam gap model, yaitu knowledge gap, ketika manajemen tidak memahami harapan pelanggan; standar gap, ketika harapan pelanggan tidak diterjemahkan menjadi standar layanan yang tepat; delivery gap, yaitu pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar perusahaan; communication gap, ketika janji promosi berbeda dengan layanan nyata; dan satisfaction gap, yaitu perbedaan antara harapan pelanggan dan pengalaman yang diberikan dan pengalaman yang dirasakan. Selanjutnya, evolusi dimensi Servaqual dan anatomi kegagalan layanan. Model Servaqual yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zaitami, dan Berry awalnya memiliki 10 dimensi kualitas layanan, kemudian disederhanakan menjadi 5 dimensi utama yang disebut RATER. Dimensi pertama yaitu reliability, yaitu kemampuan perusahaan memberikan layanan secara akurat dan dapat dipercaya. Kedua, responsiveness, yaitu kesediaan membantu pelanggan dengan cepat. Ketiga, assurance, yaitu kemampuan membangun rasa percaya pelanggan. Keempat, empati, yaitu perhatian dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan. Terakhir, tangibles, yaitu penampilan fasilitas, peralatan, dan personel perusahaan. Selanjutnya, anatomi kegagalan layanan. Jenis kegagalan layanan meliputi kegagalan sistem layanan inti seperti gangguan teknis atau keterlambatan, kegagalan interaksi karyawan seperti sikap tidak sopan, dan kegagalan respon permintaan khusus ketika perusahaan gagal memenuhi kebutuhan pelanggan. Jika tidak ditangani dengan baik, kegagalan layanan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan perpindahan pelanggan kepada pesaing. Selanjutnya, pemulihan layanan atau service recovery. Pemulihan layanan atau service recovery merupakan proses sistematis untuk memperbaiki kegagalan layanan, mengembalikan kepuasan pelanggan, dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Dalam jangka panjang, menurut Christoph Lovelock, pemulihan layanan tidak boleh dilakukan secara spontan karena justru dapat memperburuk situasi jika direncanakan dengan baik. Selanjutnya terdapat 3 strategi utama dalam pemulihan layanan. Pertama, pendekatan kompensasi finansial, yaitu memberikan refund, diskon, voucher, atau hadiah sebagai bentuk ganti rugi kepada pelanggan. Kedua, pendekatan psikologi dan interpersonal, yaitu menunjukkan permintaan maaf, empati, dan penjelasan yang transparan kepada pelanggan. Ketiga, pendekatan koreksi sistemik, yaitu memperbaiki akan masalah agar kegagalan layanan tidak terulang kembali di masa depan. Selanjutnya, keberhasilan service recovery sangat dipengaruhi oleh persepsi pelanggan terhadap keadilan yang diberikan perusahaan. Setelah terjadi kegagalan layanan, dalam teori keadilan terdapat 3 dimensi utama. Pertama, keadilan distributif, yaitu pelanggan menilai apakah kompensasi yang diberikan sebanding dengan kerugian yang dialami. Kedua, keadilan prosedural, yaitu menilai kecepatan, kemudahan, dan fleksibilitas proses penyelesaian masalah. Ketiga, keadilan interaksional, yaitu bagaimana perusahaan menunjukkan sikap sopan, empati, kejujuran, dan penghargaan kepada pelanggan selama proses pemulihan. Dalam konteks Indonesia, keadilan interaksional berkaitan dengan nilai Dluwangke, yaitu memperlakukan pelanggan dengan rasa hormat dan martabat. Selanjutnya terdapat fenomena Service Recovery Paradox atau SRP, yaitu kondisi ketika pelanggan yang mengalami kegagalan layanan tetapi mendapatkan pemulihan yang sangat baik justru menjadi lebih puas dibanding pelanggan yang tidak pernah mengalami masalah. Hal ini terjadi karena perusahaan mampu menunjukkan komitmen, perhatian, dan kepedulian yang tinggi kepada pelanggan. Selanjutnya, mekanisme psikologis Service Recovery Paradox atau SRP. SRP terjadi ketika pelanggan menjadi lebih puas setelah perusahaan berhasil menangani kegagalan layanan dengan sangat baik. Fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa mekanisme psikologis. Pertama, ekspektansi disconfirmation, yaitu menerima pemulihan yang menilai harapan mereka. Kedua, Cripps Theory, yaitu kegagalan membuat pelanggan lebih memperhatikan respon perusahaan. Ketiga, Commitment Trust Theory, yaitu keberhasilan pemulihan meningkatkan rasa percaya dan ikatan emosional pelanggan terhadap perusahaan. Selanjutnya, batasan dan moderator SRP. SRP tidak selalu terjadi dan hanya efektif pada kondisi tertentu, misalnya pada kegagalan ringan, kejadian pertama, penyebab masalah yang tidak permanen, serta adanya ketulusan dan empati dari perusahaan dalam proses pemulihan. Sebaliknya, kegagalan berat, masalah yang berulang dan sistemnya itu dianggap tidak stabil dapat menurunkan peluang terjadinya SRP. Selanjutnya, implementasi program pemulihan layanan.
Implementasi program pemulihan layanan yang tangguh membutuhkan dukungan manajemen dan budaya organisasi yang terbuka terhadap perbaikan. Strateginya meliputi deteksi kegagalan secara real-time melalui survei atau media sosial, pemberdayaan karyawan lini depan agar dapat menyelesaikan masalah dengan cepat, pelatihan empati dan komunikasi, serta closing the loop untuk memastikan pelanggan benar-benar puas setelah masalah diselesaikan. Selanjutnya, efektivitas chatbot versus manusia. Perkembangan teknologi membuat perusahaan menggunakan AI dan chatbot untuk menangani keluhan pelanggan secara lebih cepat dan efisien. Teknologi ini membantu perusahaan merespon banyak keluhan dengan biaya yang lebih rendah. Namun, efektivitas chatbot dan manusia berbeda tergantung jenis masalahnya. Chatbot lebih efektif untuk masalah teknis atau fungsional karena mampu memberikan solusi cepat dan akurat, sedangkan manusia lebih efektif untuk masalah emosional karena memiliki empati dan kemampuan memahami perasaan pelanggan. Selain itu, keberhasilan chatbot juga dipengaruhi oleh keamanan sistem, kemampuan komunikasi, dan persepsi pelanggan terhadap kecerdasan AI tersebut. Selanjutnya, strategi pemulihan digital. Perusahaan perlu menerapkan strategi digital agar penanganan keluhan pelanggan menjadi lebih cepat dan efektif. Strategi pertama yaitu monitori otomatis, di mana sistem dapat mendeteksi masalah layanan secara mandiri dan memberikan notifikasi kepada pelanggan. Kedua, triage berbasis AI, yaitu penggunaan AI untuk mengelompokkan tingkat keluhan dan meneruskan kasus yang bersifat emosional kepada agen manusia yang paling tepat. Ketiga, transparansi proses, yaitu pelanggan dapat memantau status penyelesaian masalah secara real-time. Selanjutnya, konteks Indonesia, pemilihan ahli dan nilai lokal. Dalam konteks Indonesia, Fandi Tujiptono menekankan bahwa kepuasan pelanggan menjadi kunci memenangkan persaingan melalui kualitas layanan yang unggul. Sedangkan Rampat Lupiodi menyoroti pentingnya responsiveness, assurance, dan empati karena pelanggan Indonesia sangat menghargai kelemahan, rasa aman, dan hubungan interpersonal yang baik. Kasus di Indonesia juga menunjukkan bahwa pelanggan lebih mudah memaafkan jika perusahaan menunjukkan itikat baik, kejujuran, dan empati dalam proses pemulihan layanan. Selanjutnya, dampak strategis pemulihan layanan terhadap performa bisnis. Pemulihan layanan yang efektif memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Pertama, meningkatkan retensi pelanggan karena mempertahankan pelanggan lama lebih mudah dibandingkan mencari pelanggan baru, sekaligus meningkatkan lifetime value pelanggan. Kedua, mendorong word of mouth positif karena pelanggan yang puas cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Ketiga, mengurangi biaya kegagalan seperti biaya krisis, keluhan, dan kerusakan reputasi di media sosial. Selain itu, perusahaan yang mampu menangani kesalahan dengan baik juga akan dianggap lebih terpercaya dan profesional sehingga meningkatkan reputasi dan keunggulan kompetitif ini. Terakhir, sintesis dan rekomendasi masa depan. Pemulihan layanan harus menjadi bagian penting dari manajemen kualitas layanan total atau total quality management. Kedepannya, keberhasilan pemulihan layanan akan bergantung pada kombinasi antara teknologi AI dan empati manusia. Beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukannya itu mengubah pendekatan dari reaktif menjadi proaktif, meningkatkan pelatihan SDM terkait empati dan penyelesaian konflik, memanfaatkan data keluhan untuk memperbaiki sistem layanan, serta menerapkan prinsip keadilan distributif, prosedural, dan interaksional dalam proses pemulihan layanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.